percaya diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin sudah berulang kali ya saya beri penjelasan pada saat materi memahami fitrah anak, kemudian pada saat materi broken home child ya, kemudian di materi inner child juga saya selalu sisipkan kalimat ini bahwa goals dari parenting adalah tujuan dari kita mendidik anak itu sebetulnya menciptakan karakter anak kita yang percaya diri, gitu ya. Di positive class reguler, makna percaya diri, saya rasa ibu-ibu semua sudah dapatkan ya, kalau yang mengikuti positive class for parents, yang sebelumnya ikut yang reguler, kita ada bahasan di positive class reguler adalah tentang menjadi percaya diri ya. Bahwa definisi menjadi percaya diri itu ternyata bukan seperti yang kita duga selama ini ya. Biasanya ketika kita melihat bahwa seorang anak itu percaya diri ya, kita lihat dari apa? Dari keberaniannya tampil, biasanya begitu ya. Ketika di kelas atau ketika performance di sekolah ada drama panggung ya, ada mungkin disuruh maju membaca puisi atau pidato. Nah, yang tidak takut, yang tidak malu, yang dia berani maju, yang dia berani untuk tampil, itu selalu kita bilang bahwa oh itu anak yang percaya diri, begitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kita katakan anak yang tidak percaya diri adalah yang sebaliknya ya. Yang ketika ditunjuk guru dia takut, dia malu-malu ya. Yang ketika disuruh berkenalan ya, dia sembunyi di balik badan kita gitu ya. Yang tidak berani untuk menampilkan dirinya. Biasanya seperti itu. Nah, ternyata makna dari percaya diri kan tidak seperti itu. Itu tepat, bukannya salah ya, tapi kurang tepat gitu ya. Memang berani melakukan sesuatu itu wujud dari wujud dari bahwa mungkin bisa di mute ya, ada yang suaranya terdengar ya, mungkin hostnya bisa menjaga gawang ya, karena yang baru masuk silakan di mute ya, Moms, biar tidak ada feedback karena materi sudah disampaikan. Silakan Bu Dian. Iya. Terima kasih Bu Nizam. Yang baru masuk juga terima kasih sudah mute karena kalau ada suara masuk mengganggu konsentrasi dan fokus ya. Baik. Jadi makna percaya diri kalau dikatakan adalah ketika anak kita berani melakukan sesuatu, tidak takut, ya berani tampil, itu kurang tepat ya. Bukannya salah, tapi kurang tepat. Jadi makna percaya diri, ya ini saya kalau misalnya di kelas pinginnya nanya nih, ya. Tapi kalau di sini sepertinya interaktifnya kan minim ya. Jadi saya tanya, saya juga yang jawab ya. Jadi percaya diri itu bukan tentang keberanian, bukan cuma tentang keberanian melakukan sesuatu. Ya, jadi kok kita juga secara awam, masyarakat awam juga ketika melihat seseorang itu percaya diri atau tidak dilihat dari beraninya ya. Oh, dia berani tampil nih. Oh, dia berani mengungkapkan pendapatnya nih. Oh, dia berani inisiatif berperilaku duluan gitu ya, bertindak duluan ya. Tapi ternyata bukan itu ya. Percaya diri itu bukan tentang keberanian melakukan sesuatu. Tapi tentang apa? Mungkin Bu Nizam ingat? Ini mukanya Bu Nizam kelihatan soalnya di saya. Bu Nizam ingat apa sih percaya diri itu? Bukan di tes ya, pokoknya seingatnya aja, nggak ingat juga nggak apa-apa. Percaya diri itu tentang apa? Percaya diri menumbuhkan ini ya Bu Dian. Percaya diri ini apa ya, kok jadi lupa? Wajar, nggak apa-apa, udah lama sih ya. Udah lama sih ya. Ya, ya sesuatu yang menumbuhkan karakter ya, karakter atau mungkin keberanian untuk bisa mungkin tampil ya, mungkin dalam hal ini tampil sehingga
bisa tumbuh rasa percaya diri ya. Mungkin intinya mungkin keberanian yang positif gitu Bu Dian, tanpa ada rasa sombong gitu, karena mungkin antara sombong dengan percaya diri menurut Bu Dian beda tipis nggak sih? Enggak kayaknya ya, karena mungkin agak beda juga sih. Ya itu tadi kesimpulannya keberanian yang positif gitu. Ya barokallah ya jawabannya ya. Jadi memang kan tadi saya bilang bahwa ketika kita mengartikan percaya diri itu adalah ketika kita berani melakukan sesuatu, ketika anak kita berani melakukan sesuatu itu bukannya salah, tapi kurang tepat ya. Jadi dan itu biasanya kenapa saya sampaikan ini, karena biasanya rata-rata masyarakat awam menilai arti percaya diri itu seperti itu ya, berani melakukan sesuatu, padahal belum tentu orang yang berani melakukan sesuatu ya itu percaya diri ya. Ada orang yang berani nih tampil maju tapi nggak pede, ada kan, berani tampil, berani ngomong tapi gemeteran, ada ya, yang dak-dikduk, yang keringet dingin, nah itu. Jadi belum tentu ketika kelihatan berani melakukan sesuatu, dia itu percaya diri. Jadi percaya diri sama dengan keberanian melakukan sesuatu ya tidak tepat gitu ya. Sebetulnya salah, ini salah ya. Tapi kalau saya bisa kaitkan gitu, salahnya itu kurang tepat karena ada juga orang yang maksudnya percaya diri itu juga bisa ditampilkan dengan adanya keberanian. Tapi tidak semua orang yang berani, tidak semua anak yang kelihatan berani itu semuanya percaya diri gitu loh. Karena ada yang orang ditunjuk dia mau maju, ditunjuk dia mau jawab gitu ya. Dia mau berpendapat, tapi sebetulnya nggak percaya diri dia dengan apa yang dia lakukan. Nah, jadi apa sih artinya percaya diri itu ketika apa? Nah, ini ya, ketika kita nyaman melakukan sesuatu. Jadi kalau bahasa percaya diri itu dari confidence ya, artinya confidence itu ini ya, ketika seseorang ya mengerti tentang dirinya, sebetulnya gitu, mengerti, memahami tentang dirinya, tentang kelebihannya, tentang kekurangannya ya, dan dia melihat semua orang juga sama, punya kelebihan, punya kekurangan, sehingga menganggap semuanya itu setara. Ya, itu yang membuat seseorang percaya diri karena dia nyaman, ya, nyaman dengan dirinya sehingga dia nyaman melakukan sesuatu. Ya, ada orang yang nggak kelihatan berani, ya dia diam gitu ya, bukan yang gampang tampil, bukan yang mudah aktif berbicara, tapi dia percaya diri. Terlihat ketika apa? Ketika ada momen dia bisa menyampaikan pendapat, ketika ada momen dia bisa tampil, ya kita tahu bahwa oh orang ini percaya diri. Nah, orang yang percaya diri berarti adalah orang yang nyaman melakukan sesuatu. Anak kita, kalau anak kita percaya diri, berarti dia nyaman melakukan sesuatu. Disuruh tampil, membaca puisi, dia akan tampil maju dengan bahagia. Karena apa? Karena dia nyaman. Kenapa dia bisa nyaman? Karena dia merasa siap, ya. Karena dia merasa itulah kelebihan dia, itulah keunggulan dia. Aku bisa nih baca puisi, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak nyaman disuruh baca puisi karena dipaksa sama ibunya, kamu harus ya ikut lomba puisi ya, jangan malu-maluin ibu gitu kan. Akhirnya dia tampil, tapi karena takut. Kenapa? Diancam sama ibunya. Jangan malu-maluin ibu ya, harus maju kamu ikut lomba puisi. Akhirnya apa? Dia maju dengan kecemasan. Dia maju dengan ekspresi yang ketakutan. Pernah lihat ya anak yang seperti itu ya? Sepertinya ikut lomba itu cemas dan takut, ya. Pernah lihat kan ibu-ibu semua ya? Nah, beda sama anak yang ikut lomba karena dia nyaman melakukannya, itulah anak yang percaya diri, ya. Arti nyaman itu apa? Melakukan sesuatu, Bu Dian, ya. Nyaman melakukan sesuatu itu, coba kalau Ibu pikirkan ya, diresapi. Ibu ketika nyaman melakukan sesuatu berarti apa? Berarti Ibu nggak takut dengan Ibu sudah siap dengan apapun yang nanti Ibu hadapi gitu. Ibu tidak takut, Ibu sudah tahu nih, nanti kalau aku melakukan ini, ya negatifnya ini, tapi positifnya ini. Dan Ibu udah siap. Nah, itu yang membuat kita nyaman. Ya, kita pakai baju nyaman nih. Kenapa kita pakai baju kita memilih baju terus kita nyaman karena pilihan kita itu? Kenapa kita nyaman? Ya, karena kita
memahami bahwa inilah yang membuat aku merasa ada keunggulanku bisa kelihatan, ya mungkin dengan pakai baju ini aku jadi kelihatan langsing gitu ya, dan apa namanya, meskipun nanti ada orang yang nggak suka dengan melihat aku pakai baju ini, itu oke, nggak apa-apa, karena aku suka, karena aku merasa dengan pakai baju ini keunggulanku kelihatan. Nah itu juga ya, ketika anak melakukan sesuatu dia nyaman. Karena apa? Karena ketika dia melakukan hal tersebut, ya dia tahu bahwa itu ada kelebihan yang akan ditampilkan oleh dia, ya. Dan ketika dia berpikir ada orang mungkin melihat atau menilai buruk, dia tidak masalah. Banyak belajar kayak gitu. Karena dia sudah memahami apa kelebihan dan apa kekurangan dia. Nah, ini nanti kalau pembahasan percaya diri nanti akan masuk ke tentang penemuan jati diri, ya. Kalau di positive class reguler ini kan di bahasan setelah menemukan jati diri, ya. Karena orang tidak mungkin bisa percaya diri, anak tidak mungkin bisa percaya diri kalau dia belum mengerti diri, belum diajarkan tentang mengerti dirinya, ya. Artinya belum dibimbing untuk bisa mengerti bahwa dirinya itu punya kelebihan, ya, yang membuat dia berharga, ya. Itu semua makanya nanti akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh, ya. Anak-anak yang percaya diri itu muncul karena dia nyaman dengan dirinya. Kenapa dia nyaman dengan dirinya? Karena pola asuh orang tuanya membuat dia merasa bahwa dia berharga, ya. Meskipun dia punya kekurangannya itu pun tidak membuat dia tidak berharga, gitu ya. Diajarkan bahwa semua orang sama, punya keberhargaannya masing-masing. Kamu punya hal yang membuatmu berharga adalah di bidang ini, Nak. Ya, di bidang mungkin kesenian, Nak. Ada orang yang berharganya di bidang matematika, Nak. Ya, ada orang yang berharganya di bidang sastra, Nak, ya. Dan semua orang sama Allah dititipkan, ya, keunggulannya masing-masing yang membuat dia merasa berharga, ya. Dan semua orang pun punya kelemahan karena kita manusia biasa. Orang tua yang seperti itu yang akan menciptakan, mendidik anak-anak yang nyaman dengan dirinya. Ya, ada orang yang unggul karena matematika sehingga dia merasa berharga, ya, karena keunggulannya matematika. Tapi dia tahu dia punya kelemahan, nggak bisa olahraga. Dan nggak apa-apa, karena semua manusia sama, punya keunggulan dan punya kelemahan. Nah, pola asuh seperti inilah yang nanti akan menciptakan anak dengan rasa percaya diri. Nah, mengapa percaya diri itu penting? Tadi saya sampaikan, ya, tujuan dari kita mendidik anak, ya, untuk pembentukan karakternya, ya, itu adalah untuk menjadikan dia percaya diri, ya. Karena tadi, ya, arti percaya diri adalah ketika anak nyaman melakukan sesuatu, artinya ketika dia mengerti bahwa dia punya hal yang bisa membuat dia merasa berharga, ya, dan ketika dia tahu bahwa dia punya kelemahan, itu tidak masalah karena semua orang sama, punya kelebihan dan juga punya kelemahan. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa percaya diri itu penting nih? Ada kata-kata yang saya gedein, ya, saya huruf kapitalin supaya jadi fokus, ya, fokus kita semua. Kenapa? Karena kalau tidak percaya diri kita tidak bisa melakukan apapun, ya. Coba diresapi, ya. Ibu kalau nggak percaya diri, ya, Ibu yang dirahmati Allah, ya, para peserta HMC malam, kalau tidak percaya diri, Anda dari bangun tidur nggak pede Anda bangun, ya. Kenapa? Aduh, aku nggak mau bangun tidur, nanti kelihatan rambutku awut-awutan. Akhirnya Anda nggak bangun. Aduh, nggak mau bangun, tunggu bangunnya. Saya ngomong lah, yo Mbak, Tunggu bangunnya kalau orang lain udah pergi baru aku bangun. Kenapa? Karena nggak pede pas aku bangun mukaku jelek, ya. Itu, ya, nggak percaya diri, jadi nggak bisa melakukan apapun. Nggak bisa melakukan, contohnya tadi apa, bangun tidur, ya. Ketika kita nggak pede nih, kita mau ke dapur, ya. Dari kamar, nyebrang ke dapur, ini mungkin yang pengantin baru, ya. Kita dari kamar mau ke dapur, nggak pede, kenapa? Aduh, takut ada tamu, ada ipar, ada mertua, nunggu tamu sama mertua sama ipar nggak ada dulu, ya. Akhirnya apa? Kita terhambat melakukan sesuatu, ya.
Jadi kalau percaya diri itu kenapa penting, kenapa harus kita didik anak-anak kita untuk bisa percaya diri, karena kalau tidak percaya diri kita nggak bisa melakukan apapun. Ya, apakah percaya diri, kalau percaya diri membuat kita selalu berhasil 100%? Nggak selalu, ya. Bisa berhasil 100%, bisa 90%, bisa 50%, bahkan bisa 5%, ya. Nggak selalu bisa berhasil. Tapi, ya, kenapa nggak bisa selalu berhasil? Iya, yang penting apa? Kalau kita percaya diri, kita nggak selalu berhasil 100%. Tapi kalau nggak percaya diri, kita pasti gagal 100%. Gitu ya. Tapi kalau tidak percaya diri, kita pasti gagal 100%. Tadi kan kenapa percaya diri penting? Karena kalau nggak percaya diri nggak bisa ngapa-ngapain. Emangnya kalau percaya diri bisa 100% berhasil? Oh enggak. Ya, bisa 100%, nggak selalu ya. Bisa 90%, bisa 50%, bisa 5%, bisa 1%. Ya, ya. Yang penting kalau orang percaya diri, dia melakukan sesuatu, mencoba. Ya, sehingga dari mencoba itu dia punya experience. Ya, punya experience, pengalaman melakukan sesuatu. Sehingga dari pengalaman-pengalaman yang dia lakukan, dia semakin mengerti ya tentang dirinya, mengerti tentang lingkungannya. Contohnya anak-anak nih, ya. Kalau anak dididik tidak percaya diri biasanya karena apa? Karena banyak larangan. Ibu-ibu kalau punya anak yang baru saja berjalan atau baru saja bisa berlari atau baru saja bisa naik tangga, ya, biasanya orang tua yang tidak memahami ini, ya, karena sayang yang kurang tepat, ya, sayang sama anak kurang tepat, jadinya apa? Banyak ngelarang, jangan lari-lari, gitu kan? Nanti jatuh, ya, jangan naik tangga, nanti jatuh. Nah, dengan ada melarang itu membuat anak tidak mencoba melakukan sesuatu. Dengan larangan Anda sedang menciptakan anak yang tidak percaya diri. Kenapa? Anda tidak menciptakan kesempatan anak untuk punya pengalaman, untuk punya experience bahwa kalau lari-lari nggak hati-hati, ya itu bisa jatuh, dan kalau jatuh itu sakit. Bahwa kalau naik tangga itu nggak hati-hati, nggak pegangan, ya asal naik tangga aja itu bisa jatuh, dan kalau jatuh itu sakit, sakit itu tidak menyenangkan. Nah, akhirnya ketika dia mencoba, ya kita beri ruang dia untuk mencoba, ya kalau yang tadi kan menciptakan anak yang takut tuh karena kita larang, ya. Tapi kalau kita jadi orang tua yang membiarkan anak mencoba, ya dengan kita awasi gitu ya, anak jadi punya pengalaman, oh kalau aku nggak hati-hati jatuh tuh aku sakit. Besok-besok kalau misalnya aku berjalan, aku akan hati-hati, ya. Besok-besok kalau aku naik tangga, aku akan hati-hati. Ya, jadi ya melatih anak percaya diri itu juga dengan apa? Ya, dengan cara memberikan dia pengalaman-pengalaman, membiarkan dia punya pengalaman-pengalaman yang akan menjadikan dia belajar tentang dirinya dan tentang lingkungannya, begitu. Bagaimana percaya diri tercipta? Nah, ini yang penting ya. Kenapa sih ada anak percaya diri? Kenapa sih ada anak yang nggak percaya diri? Ya, yang pertama, yang paling utama itu apa? Adalah dari lingkungannya. Nah, tapi ini di slide sebelum saya bahas tentang lingkungan tempat dia tumbuh besar, diasuh dan dididik. Di sini ada apa namanya? Untuk mengingatkan kita kembali pada konsep bahwa manusia itu fitrahnya ya dilahirkan dalam kondisi baik. Ya kita ingat pada konsep fitrah anak ya yang di dalam Positive Class for Parents pun sudah kita bahas bahwa ada fitrah ya. Saya tampilkan videonya juga, video eksperimennya juga dari peneliti-peneliti ya, bahwa ternyata manusia itu diciptakan sudah punya fitrah diinstal sama Allah norma-norma ya, sudah suka akan kebaikan ya, kemudian punya fitrah baik, hal-hal baik itu sudah diinstal otomatis sama Allah. Dan yang merusak fitrah baik itu adalah pola asuh, pola didik ya. Di sini kalau saya mau ulangi nanti berarti ngulang lagi materi yang kemarin ya. Ya, ini saya ingatkan saja bahwa manusia itu seluruhnya dilahirkan dalam kondisi baik, ya. Baik itu di dalamnya ada percaya diri, ada ramah, murah senyum, disiplin, adil, toleran.
ya. Saya pernah setel video tentang fitrah anak ya, bahwa kita sendiri yang menciptakan anak yang penakut, kita sendiri yang menciptakan anak tidak disiplin ya. Contoh kecilnya apa? Anak itu ya kalau tidur ya sudah ngantuk ya, ngantuk itu 2 jam, ini dari penelitian 2 jam setelah matahari terbenam itu sudah ngantuk, dan 2 jam sebelum matahari terbit itu sudah fitrahnya terbangun ya. Nah, biasanya orang tua yang tidak tahu jam biologis ini ya akan merusak fitrah anak ya. Anak kalau pingin pup ya, merasa ada kotoran di popoknya, dia akan menangis ya, rasanya kenapa tidak nyaman, itu fitrah bersihnya anak. Bahwa anak itu diciptakan Allah fitrahnya suka kebersihan. Tapi apa? Karena orang tua yang malas, ketika anak sudah pupnya penuh, sudah penuh dengan pipisnya di popoknya, karena orang tua malas dibiarkan, akhirnya anak pun terbiasa dengan popok yang bau ya. Padahal awal-awalnya ya dia menangis ketika popoknya sudah penuh pup, rasanya tidak nyaman. Itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah sudah suka yang baik-baik, apa yang bersih gitu ya. Kemudian ada lagi eksperimen ya, bahwa anak ada bayi ya, dia suka senyum ya, fitrahnya suka senyum. Tapi ketika orang tuanya menampilkan ekspresi yang jarang senyum, yang menyebalkan, yang jutek, dia akan belajar itu. Ya, belajar untuk tidak berekspresi yang senyum yang baik. Padahal fitrahnya anak adalah suka senyum. Nah, itu ya. Jadi yang menyebabkan anak tidak percaya diri ya, yang menciptakan tidak percaya diri itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan pertama dan utama untuk anak-anak kita ya tumbuh dan berkembang, punya kepribadian tertentu, kepribadian positif atau negatif, yang ada di dalamnya adalah percaya diri atau tidak, itu adalah dari keluarga, yaitu rumah dan orang tua ya. Yang namanya orang tua bukan melulu ayah dan ibu biologis ya, pokoknya orang yang berperan sebagai orang tua ya, karena ada juga anak-anak yang dilahirkan tanpa orang tua ya. Kita bilangnya significant others ya, significant other, orang yang signifikan dalam pola asuh anak-anak. Jadi siapapun yang berperan sebagai orang tua, tidak selalu harus orang tua kandung yang melahirkan kita. Keluarga seperti apa? Ya, kalau di Broken Home kemarin kita belajarnya keluarga disfungsional ya. Kalau di sini ya, saya akan tampilkan keluarga fungsionalnya. Karena saya sudah menjelaskan di tema Broken Home Child tentang keluarga disfungsional. Tentunya keluarga fungsional itu keluarga yang nanti akan menciptakan anak-anak yang tumbuh dengan baik. Ketika menciptakan anak-anak yang tumbuh dengan baik, tentu percaya diri itu nanti akan tumbuh di anak kita. Tapi kalau disfungsional, kebalikannya. Arti fungsional disfungsional adalah keluarga itu adalah keluarga yang berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai dengan perannya. Ya, kalau yang disfungsional yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang harusnya berperan sebagai tempat paling nyaman, paling aman anak untuk bertumbuh dan berkembang, itu tidak seperti itu. Nah, keluarga fungsional yang akan menciptakan anak yang percaya diri, ya, saling memperhatikan dan mencintai satu sama lain. Ini tentunya yang mencontohkan adalah significant others-nya yang berperan sebagai orang tuanya ya, kemudian bersikap terbuka dan jujur ya. Adanya orang tua sebagai pendengar yang baik, dapat menerima perasaan anak dan menghargai pendapat anak. Terbukanya ruang untuk berdiskusi atau musyawarah, mengeluarkan pendapat di antara tiap anggota keluarga. Dan ini bisa dilatih sejak anak sudah bisa diajak berkomunikasi 2 arah ya, biasanya umur 2-3 tahun. Ya, jadi banyak-banyak jangan malas-malas sebagai orang tua kita memberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan rasakan dengan bahasa. Nah, ini yang biasanya orang tua miss ya, karena apa? Karena dia pun adalah orang tua yang dahulunya dididik oleh orang tuanya ya, tidak dibiasakan membahasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Nah, kalau kita dari sejak dini ya membiasakan anak-anak kita menyampaikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan dengan kata-kata, ya itu nanti akan menjadi bibit anak kita tumbuh dengan percaya diri ya. Kalau misalnya kita tidak membiasakan anak-anak kita membahasakan pikiran dan perasaannya, nanti ketika dia berperasaan tertentu terutama yang negatif ya, dia akan bertindak yang agresif ya.
Dengan apa? Memukul, dengan apa? Dengan ninju temennya, sebagai ekspresi perasaan marah. Padahal kalau kita ajarkan, Dek, Kak, kalau marah, ya bilang pakai kata-kata, pakai bahasa, kamu marah, bilang, adek marah, Ma, ya adek marah sama kakak, soalnya kakak ngambil barangnya adek, mainannya adek. Ketika diajarkan membahasakan perasaannya, anak jadi tidak merasa perlu untuk bertindak agresif, ya. Kemudian selanjutnya keluarga fungsional adalah keluarga yang mampu berjuang untuk mengatasi masalah hidup. Ya, ya ini karena betapa eratnya kekeluargaan, kemudian komunikasi yang baik, saling terbuka itu tadi. Ya, kemudian saling menyesuaikan diri dan mengakomodasi. Kita sudah kita temukan, kita support ya bahwa ini ada kejadian ini dari keluarga saya sendiri ya. Dia masuk sekolah negeri ya, SMA-nya padahal dia dari SD, SMP-nya dia masuk sekolah yang swasta Islami ya, di mana guru-gurunya guru-guru yang kreatif, yang fun, yang menghargai gitu ya. Karena ini masuk ke zona kan, dia masuklah ke sekolah negeri. Ketika psikotes ya, dia kecerdasannya karena bagus ya, di atas kecerdasannya superior ya, ponakan saya ini. Jadi dia sudah dari awal sudah pingin IPS ya, karena dia berencana pingin menjadi jurnalistik ya, cita-cita yang unik ya. Jadi kalau kuliah sudah pingin masuk jurusan sastra atau jurnalistik, tapi dia pinter juga IPA-nya. Tapi dia sudah merasa potensinya, bakatnya di situ, senangnya di situ, passion-nya di situ. Tapi guru sekolahnya ini ya melarang dia masuk IPS ya. Karena apa? Karena dari nilai-nilainya dia harusnya masuk IPA. Nah, ini jadi keponakan saya nih yang jadi klien saya ya. Dia langsung frustrasi, stres ya. Dia nggak suka di kelas IPA. Akhirnya nilainya turun. Nilainya jelek. Padahal dia maunya masuk IPS tapi dipaksa masuk IPA. Nah, itulah ya ketika kita tidak bisa menghargai potensi anak yang berbeda-beda. Nah, potensi itu sama dengan bakat. Ya, potensi atau bakat adalah sebuah sifat dasar, kepandaian, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Mampu melakukan suatu aktivitas atau tugas secara mudah, karena ini fitrah ya, bakat itu ya. Fitrah dari Allah ya. Allah menciptakan manusia menjadi khalifah di bidangnya masing-masing. Ya. Kemudian, nah kita harus belajar nih, ada beberapa kecerdasan. Kecerdasan manusia bukan cuma kecerdasan anak IPA, bukan yang pintar matematika atau fisika namanya cerdas. Ada orang pintar bahasa itu pun disebut cerdas. Ada orang pintar kesenian itu juga cerdas, ya. Ada orang pintar merajut, ya, menjahit itu pun kecerdasan. Olahraga itu pun kecerdasan. Ya, kita harus belajar jenis-jenis kecerdasan yang berbeda-beda dan harus memupuk rasa bangga kecerdasan apapun yang anak kita miliki. Ya, karena kesuksesan itu ya bukan tentang profesi, tentang jadi profesi apa, tapi tentang bagaimana anak kita bisa menemukan keahliannya, kecerdasannya, kemudian fokus di situ. Karena fokusnya dia di situ, dia jadi ahli. Ya, orang sukses itu orang yang ahli di bidangnya, karena orang yang ahli orang yang dicari. Ya. Kalau kita mematok kesuksesan itu berdasarkan profesi, oh pokoknya kalau jadi dokter pasti jadi orang sukses. Nggak bisa. Karena ada beberapa teman saya jadi dokter yang biasa-biasa aja karena nggak passionnya. Malah dia keluar dari dokter jadi pebisnis sekarang. Jadi pengusaha, jadi kayaknya karena pengusaha, dokternya ditinggal. Nah kan itu sia-sia ya, udah orang tua ngeluarin uang sekolah kedokteran nggak murah ya. Makanya jangan sampai seperti itu. Nah, bakat itu seperti bibit, butuh proses penjagaan, perjuangan, kesabaran, pemeliharaan kontinu, dan butuh ilmu. Nah, ini kita yang menggiring nih anak-anak kita ya, supaya dia akan menemukan bakatnya sebenarnya. Karena bisa jadi faktor lingkungan itu mengaburkan bakatnya. Ya, dia dari awal sudah senang nih sama jurnalistik ya, kayak keponakan saya. Ya, tapi karena dia ada di sekolah yang menganggap profesi jurnalistik itu jelek, ya, jadinya bingung dia sama jati dirinya. Aduh, kok nggak disupport ya? Kok sekolahku temanku bilang apaan sih masuk jurnalistik? Mau jadi apa kamu kalau jadi wartawan, jadi jurnalis? Ya, akhirnya dia kehilangan kepercayaan dirinya yang dimana awalnya dia sudah tahu bakatnya apa.
sudah percaya diri dia bahwa aku ini senang jurnalistik, tapi karena lingkungan yang tidak respect, lingkungan yang tidak merespon positif, akhirnya jadi bingung sendiri. Sehingga ketika ditanya nih, kamu bakatnya apa? Bingung. Kamu nanti mau jurusan apa? Ini kayak keponakan saya jadi udah bingung ketika ditanya. Ya, mau masuk jurnalistik, ya. Aduh, masih bingung tante, nggak tahu. Padahal waktu SMP saya tanya udah jelas banget dia percaya diri saya mau masuk jurnalistik. Tapi karena faktor lingkungan yang tidak memahami, dia jadinya bingung. Jadi nggak ngerti lagi tentang dirinya. Jadi kebingungan, bingung masuk jurusan mana. Ya. Nah, kalau misalnya dari sejak dini kita mensupportnya, ya nanti SMP sudah ngomong aku nanti kuliah mau masuk jurusan ini. Nah itu. Tapi kalau pas SMA aja masih bingung, berarti ya ada hal yang membuat dia jadi ke distract antara yang dia yakini dia punya bakat dan potensi di situ sama respon lingkungan. Apa yang harus dilakukan agar bibit menjadi buah manis? Ya, bakat anak bisa menjadi buah manis, ya karena ada orang yang punya bakat tapi nggak jadi buah manis. Dipendem, kependem, ya karena tadi ya pengaruh lingkungan yang nggak responsif, yang nggak merespon positif, yang nggak mensupport, ya lingkungan yang utama adalah keluarga. Ya hati-hati ya, ketika kita tanpa sadar karena ambisi kita menciptakan anak yang nggak ngerti tentang dirinya, ya jadinya nggak jadi buah manis. Bakat anak bisa menjadi buah manis, yaitu dengan menumbuhkan dan menciptakan rasa percaya dirinya, menemukan jati dirinya. Setiap anak dilahirkan dengan kehebatan bakat masing-masing. Ya, bukan kita yang menentukan bakat anak. Ya, kita melihat Allah ciptakan anak kita bakatnya apa. Ketiga, yang menyebabkan anak tidak percaya diri adalah tentang mindset. Ya, mindset yang salah. Patokan nilai baik dan buruk. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya, tentang apa yang baik dan buruk, pekerjaan profesi yang keren dan tidak keren. Patokannya patokan harus yang baik, harus yang tepat, bukan patokan abal-abal. Ya, kalau di Indonesia ya mungkin harus jadi PNS misalnya gitu. Oh, harus jadi ke dokter. Oh, harus jadi apa yang populer, yang dipikir itu adalah profesi yang pasti menjadikan anak kita sukses. Nah, jangan sampai seperti itu. Meskipun ada kok Budian awalnya dia nggak suka kedokteran, tapi ya sekarang jadi dokter yang hebat, ya itu rezeki, ya kan. Tapi banyak sekali yang dilalui oleh anak kita gitu ya, perjuangannya menjalani sesuatu yang bukan passionnya, yang bukan bakatnya, yang bukan minatnya, ya stres gitu kan. Seperti juga yang saya rasakan dulu ya, masuk sekolah IPA pada saya anak IPS. Wah, hidup saya tidak bahagia sekali waktu itu. Alhamdulillahnya ketika lulus ya saya memilih apa yang saya inginkan. Jadi patokan nilai baik dan buruk itu juga harus diluruskan ya. Tadi tentang penjelasan fitrah anak, kemudian potensi anak ya. Itu nanti akan membuat kita terjaga dari mindset yang salah. Nah, ini ya. Mengapa ada manusia tidak percaya diri? Karena salah menyadarkan patokan baik buruk di hidupnya, mindsetnya salah. Nah, kalau tentang profesi tadi sudah, tentang kehidupan, ya ini harus kita ajarkan. Ini adalah konsep yang sudah sering bolak-balik saya sampaikan di kelas positif class ya, di positive class ya, bahwa patokan baik buruk kita bukan patokannya manusia. Kenapa? Kalau patokannya manusia, kita jadi orang tua pun ya takut sama penilaian manusia, sehingga apa? Kita takut anak kita gagal di mata manusia, gitu kan? Kita takut anak kita punya profesi yang tidak populer di mata manusia. Kita takut anak kita mengalami sesuatu yang nanti bisa dinilai buruk manusia. Nah, ini harus dirubah. Karena apa? Hati-hati ya, hidup kita jadinya pedomannya bukan pedoman Allah, tapi pedomannya makhluk, ya. Salah itu. Kasihan anak kita. Harusnya pedomannya pedoman Allah. Apa yang Allah katakan tentang hal sesuatu itu berkualitas atau tidak berkualitas, tentang baik atau buruknya sesuatu, ya. Anak kita itu berkualitas atau tidak berkualitasnya adalah dari karakternya, ya, apa kepribadiannya, akhlaknya katanya Allah, gitu kan? Ya, yang paling baik adalah ya akhlaknya. Orang yang beriman itu ya yang sempurna imannya itu adalah yang akhlaknya paling baik. Ya. Juga karena kurang ilmu. Ini saya skip aja ya, nanti penjelasannya panjang. Ya, kurang ilmu tentang apa yang menurut Allah baik, begitu maksudnya. Ya. Jadi tentang yang utama adalah ketakwaan. Jadi anak kita yang paling utama adalah yang membuat dia percaya diri, harus kita jaga fitrah imannya dulu. Itu yang nomor 1 ya.
ketika kita kenalkan dia bahwa dia adalah orang Islam, ya kita harus beriman, bertakwa kepada Allah, diperkenalkan tentang Allah, tentang tujuan hidup kita, ya niscaya dia akan tahu, oh jadi apapun profesiku nanti, aku mau jadi pengacara, aku mau jadi notaris, aku mau jadi ahli ekonomi, aku mau jadi dokter, itu harus jadi dokter, jadi ahli ekonomi yang apa? Yang bertakwa kepada Allah, yang tujuannya adalah akhirat, yang tujuannya adalah Allah, di mana orang-orang yang tujuannya Allah adalah orang yang akhlaknya paling baik. Nah, orang beriman akhlaknya paling baik. Jadi bagaimana untuk bisa percaya diri? Ya, ini dari hadis Tirmizi ya, mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi percaya diri pun itu adalah buah dari akhlak yang baik. Ya, orang yang akhlaknya baik itu pasti percaya diri. Ya, ada orang akhlaknya baik tapi penuh dengan kecemasan. Ya, nggak pede. Kita tuh boleh nggak pede cuman kepada Allah ya. Minder tuh harus kepada Allah ya. Kalau kepada manusia jangan nggak pede. Kalau kepada Allah harus nggak pede ya. Jangan sampai kita percaya diri di hadapan Allah. Jangan. Ciri-ciri orang beriman itu selalu merasa kurang di hadapan Allah. Selalu merasa ada masih banyak salah, masih nggak sempurna, masih banyak kurangnya ya. Sehingga seringnya apa? Istighfar. Sehingga seringnya apa? Minta tolong sama Allah ya. Nah, tapi ya kalau dalam kehidupan ya ciri-ciri orang beriman itu dia percaya diri, ya nggak ada yang dia takuti kecuali Allah. Nah, anak kita dididik seperti itu. Berarti apa? Ya, dididik yang utama adalah fitrah keimanannya. Yang nomor 1 kan tadi dari 4 fitrah itu, fitrah keimanan yang harus kita jaga dan kita tanamkan. Ya, jadikan anak kita anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Ya, takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah, mengharap ampunan Allah, meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah, dan takut terhadap azab Allah. Ya. Kemudian ini janji Allah bagi orang bertakwa. Ya. Kita kalau menggiring anak-anak kita supaya menjadi anak yang bertakwa, hamba yang bertakwa di kemudian hari, ya, maka janji Allah adalah seperti di surat At-Talaq, ya, surat ke-65 ayat 2, 4, dan 5. Pertama diberikan solusi, kedua diberi rizki yang tak disangka, kemudian dimudahkan urusannya, dihapus dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Ya, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi tugas orang tua adalah membuat anak terpesona dengan kebaikan dan suka pada kebenaran. Ya, karena menjadi orang beriman itu adalah menjadi orang yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, mencintai kebaikan-kebaikan, dan menjadi orang beriman adalah ketika kita dalam posisi kita berada dalam kebenaran. Ya. Ada yang bilang agama itu semuanya baik, ya baik, tapi yang benar satu. Ya. Kebenaran itu mutlak cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Ya. Kita harus cari yang benar. Ya. Dan ajarkan anak kita tentang ketauhidan. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia, kata Nabi Muhammad SAW. Jadilah wanita cantik karena akhlak, bukan karena bedak. Ini buat anak perempuan kita, ya. Didik seperti itu. Bagaimana membuat anak percaya diri ini simpulannya? Ya, yang pertama, memberi ruang untuk anak mengeksplorasi dunia dan fasilitasi minatnya. Ya. Tentu yang pertama, ya, yang harus ditanamkan tadi adalah fitrah keimanannya yang harus dijaga, diajarkan tentang ketauhidan, mengenal Allah. Ya. Kemudian yang kedua, mempelajari apa yang anak butuhkan di tiap tahapan tumbuh kembangnya. Nah, jadi belajar tumbuh kembang anak, usia batita, golden years, 0 sampai 5 atau 6 tahun, apa yang dia butuhkan di tumbuh kembangnya. Kemudian masa-masa sekolah, prasekolah, ya, umur 7 tahun, ya, sampai umur 5 sampai 7 tahun prasekolah, ya, umur 7 sampai 10 tahun, 11 tahun masa sekolah, ya, masa remaja, ya, awal remaja akhir, kita harus belajar itu. Kemudian meyakini bahwa tiap anak lahir dengan potensi, fungsi, dan perannya masing-masing, ya. Kemudian selanjutnya meruntuhkan irrational belief, ya, keyakinan yang salah, irasional tentang makna kesuksesan, ya, IQ versus EQ. Jadi bukan IQ yang utama, tapi EQ. EQ itu akhlak tadi, ya, kecerdasan emosi, emotional quotient itu terkait dengan kepribadian. Nah, kemudian berikutnya terapkan 5 prinsip dasar pengasuhan dan pendidikan. Ya, ini tidak saya cantumkan tadi, saya sampaikan di sini. Yang pertama, ya, memahami fitrah anak. Ya, tadi sudah, ya. Kedua, ya,
tidak keras atau kasar, tapi tegas. Yang utama tegas. Tidak keras atau kasar, tapi tegas. Yang ketiga, lembut, tidak lembek. Ya, jangan jadi orang tua yang lembek, tapi lembut. Ya, yang keempat, ya, harus bisa membuat rules, ya, aturan di rumah. Cerdas membuat aturan. Betul, Ya. Dek, Lili. Ya, cerdas membuat aturan. Kemudian yang kelima, apa ya? Kok saya jadi lupa? Yang pertama, tadi ada apa? Distract ya. Yang pertama, fitrah anak, memahami fitrah anak. Yang kedua, tegas, tidak kasar, tidak keras, tapi tegas. Kemudian lembut, tidak lembek. Kemudian cerdas, membuat aturan. Oh, yang kelima, ya, ingat ya, kita adalah role model utama buat anak. Jadilah teladan buat anak. Itu ya 5 dasar prinsip pengasuhan dan pendidikan. Demikian dari saya. Setelah ini kita bisa tanya jawab. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan dari perkataan saya dan penjelasan. Saya serahkan kepada Bu Nizam sebagai host. Monggo Bu Nizam. Iya, terima kasih Bu Dian. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali untuk ilmu-ilmunya kali ini ya. Baik, Moms, Bu Dian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sinyal saya sempat hilang, jadi ada 2 pertanyaan juga ikut hilang. Tapi alhamdulillah di sini terbackup dan sudah di recap ya, sudah ditulis ulang, dibantu oleh Mom Komite. Saya bacakan yang pertama ya, Bu Dian. Baik, dari Mam Nuki. Baik. Dari Bang Nuki, bagaimana menciptakan percaya diri yang positif untuk anak supaya bisa tampil sesuai bakatnya? Karena anak saya laki-laki, pemalu semua, gak mau tampil sesuai bakatnya. Umurnya berapa ya? Harus tahu juga nih, umur berapa anaknya? Umurnya kelas 6 SD, sekitar 11 tahun. Oh, 11 tahun. Ya, oke, baik. Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam. Barakallah pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya mendorong anak yang pemalu gitu ya, untuk bisa menciptakan rasa percaya diri yang positif. Menciptakan rasa percaya diri ketika dia melakukan yang emang itu bakatnya gitu ya. Begini, yang pertama dilakukan, kita harus mengerti dulu kenapa sih anak itu bisa malu gitu ya. Kenapa sih anak jadi, padahal itu bakatnya gitu kan. Kita kan suka gemes ya. Itu padahal bakatnya, kok dia, karena itu kita udah tahu dia berbakat, kok masih malu, kok takut. Dicari tahu dulu, Bu. Bu siapa namanya? Mohon maaf yang bertanya. Bu Nuki. Bu Luki ya. Dicari tahu dulu, artinya gini, coba berdua ya, ngobrol sama anak. Buat dia menyampaikan dengan bahasa apa yang dia rasakan dan pikirkan. Begini nak, misalnya gitu ya, atau kakak ya. Kakak tahu kan, ibu tuh bangga, kakak itu punya bakat, punya kelebihan. Misalnya menggambar misalnya ya. Bisa menggambarnya kakak keren. Ibu senang sekali lihat kakak gambar. Terus kakak juga kan sering dapat pujian kan, semuanya orang bilang gambarnya kakak bagus. Tapi ibu pengen tahu ya, kenapa sih kakak pas disuruh tampil gitu ya, itu kenapa malu kak gitu. Mungkin kakak nggak bisa jelasin ke orang lain, tapi kalau sama ibu mungkin bisa jelasin. Jadi dideketin dulu Bu, ditanya dulu, karena bisa jadi gini Bu, ketika disuruh tampil ya di bakatnya, dia pernah punya pengalaman nggak enak gitu loh. Mungkin bukan dia, tapi dia lihat teman-temannya. Dia tahu nih ada temennya yang berbakat sebetulnya, tapi ketika disuruh tampil, ya mungkin disorakin. Dia lihat, wih disorakin sehingga malu. Dia ngelihat, ih aku kalau nanti gitu aku nggak mau, nanti aku malu, bisa gitu ya. Atau ketika pernah dia di sekolah ya, dia sudah pede nih menunjukkan bakatnya, tapi ada teman yang jahil mungkin, ada teman yang suka menggoda mungkin, atau gurunya waktu itu tidak memberikan respon yang baik ya. Jadi biasanya sih karena itu Bu Luki. Biasanya karena pernah ada pengalaman nggak menyenangkan, padahal itu adalah bakatnya, terus kok dia takut atau malu. Biasanya ada itu, Mang. Itu kita gali dulu.
kita tanya dulu sama anak, apa sih yang bikin kamu malu, yang takutnya. Ketika nanti dia sudah mau cerita, iya Ma, soalnya aku tuh pernah pas aku nunjukin gambarku, teman-teman pada ketawa, misalnya gitu ya, diketawain sama teman-teman. Atau pas saya lagi performance ini mah, ternyata guru saya itu bilangnya nggak bagus gitu kan, pernah dibilang jelek. Nah, ketika dia sudah menyampaikan itu, itulah momen ya kita menginstal dia. Ya, menyatakan bahwa ketika kita menyadari bakat kita, memang nggak harus semua orang suka sama hasil karya kita, sama bakat kita. Ya, semua orang yang hebat di dunia ini, yang berbakat, yang sudah sukses dengan bakatnya pun punya haters gitu loh. Punya orang ada aja yang respon negatif, ya kan? Nah, kita harus belajar, Nak. Yang penting kamu tahu itu bakatmu, kamu senang di situ, kamu percaya diri, kamu merasa itulah minatmu. Dan mama pun merasa begitu, papa juga merasa begitu, saudara-saudara atau teman-teman sahabat dekatnya pun begitu. Kamu pikirkan saja kita, jangan pikirkan teman-teman atau orang-orang yang merespon negatif, gitu ya, Bu Luki. Jadi yang pertama apa? Dideketin dulu, ya, digali kenapa dia takut. Ya pasti ada sesuatu pengalaman gak enak. Padahal itu kan bakatnya dia. Nah, begitu ya, semoga paham, bisa berguna atau bermanfaat penjelasan saya. Ya, matur suwun Budian. Waalaikumsalam. Baik, semoga terjawab ya, Mam Nuki. Terima kasih. Ya, Next, alhamdulillah. untuk pertanyaan dari, ya, Mam Nuki bisa di-mute. Ya, next pertanyaan dari Mam Agustin. Sebentar. Mam Agustin. Assalamualaikum Budian, bagaimana cara percaya diri walaupun dibully, direndahkan, atau dicari-cari kesalahannya di lingkungan pertemanan atau masyarakat? Barakallah. Ini tentang anak apa orang dewasa? Global ya, pertanyaannya di sini global. Tidak dijelaskan, mungkin anak ya, atau iya, anak mungkin. Baik, barakallah. Bu siapa yang bertanya? Agustin ya? Agustin, iya. Bu Agustin, bagaimana untuk bisa tetap percaya diri meskipun bertubi-tubi dibully dia begini ya Bu. Tadi itu pada bahasan saya tentang berada di tempat yang salah ya. Ya kan? Ada poin kedua, kenapa orang tidak percaya diri? Karena berada di tempat yang salah. Nah, ada orang yang berada di tempat yang salah bukan karena keinginannya, dan ada orang yang berada di tempat yang salah karena kepaksa, begitu kan? Nah, yang harus mungkin kalau ini orang lain, kita harus menyemangati dia. Dan kalau misalnya ini ibu sendiri, ibu harus menyemangati diri ibu, ya, bahwa semua ini bisa terjadi, pasti akan ada buah manisnya suatu hari nanti, ya. Ketika ibu terpaksa ada di situ, di tempat yang salah, ya. Ketika ibu berada di tempat yang ibu nggak mau tapi harus di situ, yakin itu adalah cara Allah untuk mengajarkan kita banyak keterampilan-keterampilan hidup. Nah, kalau untuk anak kita bisa bilang seperti itu. Ya, tapi kalau kita tahu ini adalah tempat yang salah, ya aku bisa pindah, ya pindahlah. Misalnya kita berada di circle pertemanan, misalnya contoh ringan ya, kita masuk di circle pertemanan, lingkungan pertemanan yang kok suka bully saya ya, kok kayak aku apa aja nggak pernah bener ya, saya mau ngapain aja nggak pernah diapresiasi, ya selalu aja ada yang bisa jadi objek bulian gitu kan. Nah, kalau bisa pergi, maksudnya bisa menjauh, ganti circle pertemanan, Anda harus melakukan itu, jangan takut ya. Ya, karena gini, kita juga harus memahami bahwa kita akan didekatkan dengan yang sefrekuensi sama kita. Ketika itu membuat kita nyaman, berarti sefrekuensi. Kalau itu membuat ibu tidak nyaman, berarti apa yang ada di dekat ibu itu nggak sefrekuensi sama ibu. Ya. Nah, jadi jangan takut. Saya suka nyampaikan gini sama anak-anak muda ya, yang dia merasa tidak mampu beradaptasi di lingkungan baru karena dia merasa lebih banyak yang suka bully daripada yang baik sama dia. Ya, misalnya dari luar kota dia kuliah di Malang ya, dia punya teman deket cuma 2, ya, yang lainnya 100 temannya yang lain teman-teman yang membuat dia tidak nyaman. Ya, terus saya sampaikan, ya, kita itu akan dekat sefrekuensi sama orang-orang yang dekat dengan orang yang sefrekuensi sama kita. Kalau yang sefrekuensi sama kita cuma 2 orang, ya fokus aja sama 2 orang yang baik hati ini, 2 orang yang membuat kita nyaman, ya, dan belajar cuek sama 100 orang lainnya, ya,
yang negatif atau yang berbuat jahat, ya. Insya Allah, walaupun kita cuman nyaman sama 2 orang ini, tapi kita fokus dengan kenyamanan kita dengan 2 orang ini, insya Allah 100 orang yang berbuat buruk itu tidak akan ada artinya. Ya, makanya terampil mengelola fokus pikiran kita ketika menghadapi sesuatu. Ya, biasanya orang-orang, saya selalu meyakini orang-orang yang sama Allah diizinkan hidup ya di tengah badai. Hidup di tengah situasi yang tidak nyaman dan dia harus ada di situ, itu sebetulnya sedang Allah persiapkan ya untuk menjadi orang istimewa ya ketika kita memang nggak bisa kemana-mana ya. Tapi kalau ibu bisa mengubah lingkungan tersebut ya, ibu bisa pergi dari lingkungan tersebut ya, karena lingkungan tersebut lingkungan negatif yang akan membawa dampak negatif karena bertubi-tubinya perlakuan yang buruk ya, maka lakukan saja hijrah ya. Kalau di Rasulullah kan di Mekah tuh dibully terus kan sama umatnya ya, pengikutnya dibully terus sama kaum Quraisy ya, tetap bertahan di situ pertamanya ya, tapi ketika sudah sampai saat yang sudah sangat tidak sehat nih sama Allah, diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah itu. Nah, menetapnya Rasulullah sebelum diperintahkan hijrah oleh Allah dari Mekah ke Madinah pun itu ada maksud dari Allah. Kenapa Allah belum langsung menyuruh Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, ada hal yang sedang Allah inginkan kita pelajari, ada hikmah besar di situ. Nah, mengingat kisah Rasul ini mudah-mudahan bisa menyemangati ibu ya dalam menghadapi apa yang tadi ibu ceritakan. Demikian, semoga bisa menjawab apa yang saya sampaikan. Berikutnya, Bu Nizam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mam Lili. Apakah sikap yang sering ragu-ragu dalam memilih atau menentukan sesuatu itu juga termasuk dalam kategori yang menjurus ke sikap tidak percaya diri, Bu? Iya, baik. Barakallah, Bu Lili. Iya, ya. Jadi ragu-ragu, kan orang ragu kan berarti cemas, ya, khawatir, ya. Itu juga termasuk dalam tidak percaya diri. Karena orang yang ragu-ragu pasti nggak nyaman, ya. Makanya dia suka ragu-ragu. Nah, kenapa kok suka ragu? Karena kita biasanya orang ragu-ragu itu orang yang lebih dominan memikirkan dampak buruk, ya, memikirkan respon buruk gitu. Makanya kita ragu-ragu. Ragu-ragu karena aduh jangan sampai nanti dampaknya jelek ke aku gitu kan. Ragu-ragu aduh jangan sampai nanti direspon negatif. Ya, kita takut ketika terjadi hal yang tidak kita mau, saking takutnya itulah yang menciptakan keraguan. Tapi orang yang nggak ragu-ragu apa bedanya? Orang yang nggak ragu-ragu nggak apa-apa misalnya ada yang respon negatif, aku siap kok gitu kan. Kalau misalnya yang kulakukan ini nanti dampaknya buruk nggak apa-apa gitu. Nah, makanya jadi nggak ragu-ragu. Nah, belajarlah begitu ya, belajarlah memahami bahwa hidup tuh begitu ya. Hidup itu kita butuh dua-duanya, butuh bahagia, butuh nggak enak, butuh enak gitu ya, butuh situasi yang kita mau dan kita butuh situasi yang tidak kita inginkan. Karena dua-duanya pun pembelajaran berharga buat kita. Ya. Jadi kita kalau sudah tahu hidup itu begitu ya, semua orang juga mengalami begitu, kita akan siap ya, sehingga nggak ragu-ragu. Kenapa nggak ragu-ragu pun? Karena kita yakin ya kita punya Allah gitu ya, kita bersandarnya pada Allah ya, hal-hal yang kita sandarkan pada Allah, kalau kita bergantungnya pada Allah, nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi orang beriman itu orang paling percaya diri karena itu. Karena kita sangat yakin pada kekuasaan Allah, pada kehebatan Allah. Nggak ada masalah yang besar bagi orang beriman, karena dia punya Allah yang maha besar. Begitu. Demikian jawaban saya. Monggo selanjutnya. Ya, baik. Masih ada waktu. Sebetulnya kita sudah harus selesai pukul 15.30 nih. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, Bu Dian. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ada berapa pertanyaan lagi? Ada Mam Rima, kemudian Mam Kansa, Mam Rusma, Mam Ulfa, Mam Dewi, Mam Juli. Wah, banyak sekali. Ya, ya nggak apa-apa ya. Ya. Dari Mam Rima, bagaimana cara kita memberi motivasi anak yang akan tes masuk TK? Di sisi lain, si adik trauma karena dulu pernah masuk TK hanya 3 bulan menangis karena menurut dia
maksudnya gimana nih? Bagaimana cara kita, mungkin ini, ya, ini tulisannya diulang-ulang ya, sebentar. Bagaimana cara kita memberi motivasi anak yang akan tes masuk TK, di sisi lain si adik trauma karena dulu pernah masuk TK hanya 3 bulan menangis karena menurut dia sekolah menakutkan hanya belajar mengaji saja. Oh, baik. Barakallah. Begini ya, Bu. Makanya kalau kita mau memasukkan anak kita ke sekolah tertentu, awalnya kita ajak dulu anak kita ke sekolah, ke pilihan-pilihan sekolah. Jadi ada nih, kalau kita bahas tentang ini ya, bagaimana membuat anak bahagia, senang di sekolah, itu ada stepnya tuh. Di awal adalah, ya kita ajak nih anak kita ke beberapa sekolah yang kita pilih. Ya kan kalau kita pilih berarti kan disesuaikan dengan budget atau jarak dari rumah kita ke sekolah itu kan. Mungkin ada 3 pilihan nih. Ya, kita ajak dulu anak kita ke sana. Tapi tentu kita juga harus ini ya, sebelum ngajak kita sudah make sure bahwa itu untuk kita cocok gitu lah. Bagi kita 3 pilihan sekolah ini kita sudah struck gitu sama sistemnya, sama metode pembelajarannya, sama guru-gurunya. Baru kita ajak anak kita. Pertama ngajaknya gini, ayo ini ada 3 pilihan sekolah yang menurut ibu bagus, yang menurut mama bagus. Sebelum masuk sekolah, mama pingin ngajak adik. Nanti adik pilih ya dari 3 itu adik mau milih yang mana, yang sukanya yang di mana. Nah biasanya juga ada sekolah-sekolah preschool itu yang juga punya sistem ibaratnya nyoba ya, trial ya. Sekolah ada trialnya ya, ada trialnya itu supaya anak berkenalan dulu sama situasi sekolah. Ya, jadi makanya gini, kalau kita punya pemahaman anak itu, kalau misalnya cara belajar atau metode pembelajarannya itu tidak fun, pasti dia nggak suka. Maka hati-hati kita memilih sekolah. Ya, kita juga harus lihat yang pertama guru-gurunya, pengajarnya. Kalau buat anak-anak sekolah preschool ya, playgroup, TK, itu kan harus guru-guru yang kreatif, yang ceria, yang positif, itu harus tuh wajib itu ya. Dan sebetulnya skill guru untuk ngajar anak preschool itu harus lebih tinggi loh daripada yang lain karena dia butuh kreativitas dan butuh kesabaran ya, kepribadian yang baik. Biasanya malah yang lulus S2 itu malah masuk ini jadi guru-guru di preschool. Ya, terus kemudian kedua, sistem pembelajarannya bagaimana? Ya, mungkin kita milih ya pokoknya juga ngajarin, yang penting ngajarin karakter ya. Karakter Islami, ada pelajaran agamanya yang utama, tapi juga kita lihat bagaimana metodenya. Ya, kalau misalnya anak-anak diajarkan hafalan atau belajar Al-Qur'annya dengan cara yang nggak fun gitu ya, maksudnya dengan cara yang keras, kasar, atau gurunya marah-marah, tentu tidak kita pilih ya. Nanti bisa jadi anak trauma, karena untuk mengajarkan agama ke anak-anak itu harus dengan cara yang menyenangkan. Dan yang diajarkan adalah bagaimana supaya anak kita senang dengan agama ini. Cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Bukan kemudian langsung diajarkan neraka gitu ya. Kan ada yang nggak ngerti seperti itu sekolah. Anak diajarkan ancaman neraka. Jangan nakal ya, kalau nakal masuk neraka nanti disetrika. Nah, itu nggak benar. Nah, makanya kita juga harus tahu ya, sekolah bagaimana, sistem pembelajaran Islami yang bagaimana yang dibutuhkan anak kita. Jangan asal kita, oh itu sekolah Islami, kita masukin aja. Enggak, kita harus belajar. Orang tuanya yang harus cari tahu terlebih dahulu ya. Nah, kalau anak ibu punya trauma, berarti memang ketika ada di sekolah itu yang dia dapatkan adalah tidak sesuai kebutuhan anak ibu, gitu ya. Makanya nanti kalau ibu memilih sekolah baru, ajak anak dulu. Tunjukkan pada dia bahwa ini beda loh sama sekolah yang kemarin. Ya kan dia bertemu gurunya kan, ini belum sekolah dek, ibu cuma mau ngajak, mama cuma mau ngajak aja main-main supaya kamu kenal dulu, belum sekolah kok ya. Nanti adik suka enggak? Kalau adik suka baru kita sekolah di situ. Begitu ya ibu. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mam Kansa. Ya. Assalamualaikum. Mungkin nanti kalau Afan Bu Nizam, mungkin kalau azan ya selesai aja ya, kalau azan ya. Oh, baik. Ya. Anak saya kurang percaya diri ketika di luar rumah, tapi ketika di rumah sangat percaya diri, terutama di depan kami orang tuanya. Hal semacam itu penyebabnya apa ya, Bu Dian? Nah, baik, barakallah. Ini tadi juga sudah saya singgung tadi ya. Jadi anak-anak yang di rumah nih kelihatan percaya diri kok, kelihatan ceria, tapi kalau di luar rumah kok beda banget ya, kok jadi nggak pede, takut-takut. Nah,
kalau saya belum tanya umur anak ibu berapa ya. Sebenarnya ibu bisa menggali dengan ibu mengobservasi ya. Ini kalau jawaban langsung saya adalah pasti ada perbedaan kenyamanan yang dia dapatkan ketika di rumah sama di luar rumah. Di luar rumah dia pernah mengalami ketidaknyamanan ya, di mana dia melihat kalau di luar rumah nih kayaknya aku kayak nggak diterima gitu. Ya, entah bagaimana, pokoknya aku kalau di luar rumah takut karena pernah direspon nggak enak, pernah diperlakukan nggak enak, beda sama yang di rumah. Nah, ini sebetulnya bukan ketika tahu ini bukan kemudian kita diam aja. Nah, kita ini adalah momen kita ngajarin anak kita bahwa kehidupan di luar ya memang seperti itu, tapi ada kok orang-orang yang baik ya, yang akan seperti kamu ngerasa di rumah, ketemu teman-teman yang kamu rasa senyaman kalau kamu interaksi sama kakak sama adikmu di rumah. Ada kok gitu. Jadi jangan takut sama yang di luar rumah gitu ya. Nanti pasti akan ada teman-teman yang baik. Jadi gini, kalau sama anak makanya kita harus menciptakan atau menjaga komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik tuh anak bisa terbuka sama kita. Ya, ketika dia takut di luar kan kita lihat tuh dia kok nggak pede ya di luar, dia akan ketika kita tanya dia akan terbuka, iya mas soalnya aku takut di luar, soalnya bla bla, dia kan cerita gitu, sehingga kita ngerti kenapa dia takut di luar. Ya, tapi kalau kita nggak biasakan dia berkomunikasi, menjabarkan dengan bahasa apa yang dia rasakan dan pikirkan, maka kita jadi menebak-nebak. Gitu. Makanya kalau ada pertanyaan gini, jawaban saya adalah coba digali, gitu ya. Coba ciptakan komunikasi yang nyaman sehingga Anda jadi tahu apa yang dirasakan dan dipikirkan anak Anda. Ya, jadi ketika dia sudah terbuka, kita tahu, oh masalahnya ini, nanti kita ajarkan dia solusinya bagaimana. Begitu. Ya, selanjutnya. Iya, baik. Sekarang dari Imam Rusma. Ya, tadi tidak bisa masuk ke pertanyaannya, tidak bisa masuk ke kolom Zoom, jadi melalui WA. Jam berapa batas waktu anak laki-laki yang menginjak remaja dan mahasiswa yang tidak kos dan tinggal dengan orang tuanya? Masalahnya pulang malam. Soalnya kadang pulang malam itu rentan, apalagi zaman sekarang. Sebagai orang tua rasanya punya kekhawatiran. Jadi biasanya yang umum jam berapa batas jam malam anak laki-laki. Terima kasih. Baik, Barakallahu ya ini. Anak laki-laki ini biasanya kalau sudah remaja ya dia tidak ingin kelihatan kayak anak-anak ya. Jadi kalau dia sudah kumpul sama teman-temannya, ditelepon sama ibunya, itu biasanya kan jadi objek bulian ya. Anak mami, disuruh pulang ya, sebelum maghrib aja udah disuruh pulang gitu ya. Ini juga kita harus mengerti dan memahami. Makanya sekali lagi yang utama adalah bonding Anda, komunikasi sama anak Anda. Siapa tahu ketika dia pulang malam itu memang kerja kelompok, misalnya begitu ya, atau memang ada tugas dari sekolah. Ketika itu jelas dia pergi kemana dan sedang ngapain, apa yang dilakukan, saya rasa ya Anda sudah harus mulai mempersiapkan untuk percaya sama anak Anda. Ya, dan kepercayaan Anda kepada anak Anda itu juga harus Anda ajarkan kepada anak Anda bahwa jangan sampai dilanggar, jangan sampai dinodai gitu ya. Ini mulai ya karena remaja itu anak-anak sudah tidak ingin merasa diperlakukan kayak anak kecil yang nggak boleh pulangnya malam gitu. Sudah mulai mungkin pulang di batasnya ya kalau ada tanya jam 10 malam itu ya batasnya. Ya, batasnya jam 10 malam, tapi dia melakukan apa gitu ya, melakukan yang kerja kelompok, belajar ya, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak baik di agama kita ya, misalnya nongkrong, takutnya mabok-mabok gitu kan, kenalan sama lingkungan yang nggak baik gitu. Makanya sebelum Anda memberikan aturan ini ya, untuk supaya anak Anda bisa menjalankan aturan dengan responsibel, dengan bertanggung jawab, buat anak merasa Anda memberi aturan itu ya bukan karena Anda mengekang dia, tapi untuk kebaikan dia. Jadi bonding itu ya, harus saling berkomunikasi yang baik. Ya, anak remaja itu kalau kita belajar sebelum-sebelumnya ya tentang prefrontal cortex gitu kan, adalah masa dimana kalau kita berhasil nih jadi orang tua, dia akan jadi anak remaja yang nggak pemberontak gitu ya, jadi anak remaja yang akan patuh sama orang tuanya.
Ketika orang tuanya bilang, nak, nggak apa-apa tidak sukai, jangan dipelihara. Ya, jadi justru karena ibu pernah punya pengalaman nggak enak dan itu jadi pembelajaran buat ibu untuk aku kalau punya anak jangan sampai anakku seperti yang aku alami. Justru itu harusnya jadi optimisme, gitu ya. Jadi cara ibu mengafirmasi diri ibu sendiri bahwa ibu bisa melakukan yang lebih baik, ya bisa menciptakan kehidupan yang baik untuk anak-anak ibu. Ibu adalah orang tua yang baik. Jadi afirmasi itu penting di kondisi sekarang ya. Jadi jangan karena kita punya masa lalu yang buruk, masa lalu tersebut tanpa sengaja atau dengan sengaja dan kita tidak tahu dampaknya dengan kita membawa masa lalu itu, jangan sampai itu jadi kelam di masa depan kita. Karena masa depan kita itu bukan berdasarkan masa lalu kita. Masa depan kita adalah berdasarkan hari ini ibu mau memutuskan jadi ibu yang seperti apa. Hari ini Bu Nurul memutuskan menjadi wanita seperti apa, manusia seperti apa. Ibu sudah punya ketakutan tidak ingin jadi orang yang ibu benci gitu misalnya karena ibu tahu dampaknya. Maka disetting di mindset ibu bahwa aku bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anakku. Aku bisa dengan pertolongan Allah karena aku punya Allah, aku bisa mendidik anak-anakku yang sekarang ini balita menjadi anak-anak yang baik ya di mata Allah gitu. Jadi itu yang harus kita masukkan, diinstal tuh, jangan sampai kita dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif ya, karena biasanya memang ketika kita punya trauma masa lalu yang pahit itu kalau kita nggak ngerti ilmu ini itu otomatis akan mendominasi pikiran kita. Makanya banyak orang yang punya trauma tapi hidupnya kok jadinya sama nih ya, sama dengan traumanya, kok kembali lagi nih ceritanya kayak yang dulu karena dia belum belajar tentang ini ya. Saya juga kan cerita saya anak broken home ya, tapi ketika saya belajar ini saya jadi optimis karena masa depan tuh kita yang menciptakan ya. Kalau kita menciptakan masa depan sesuai dengan yang Allah ridhoi ya, tentu itu akan jadi jalan kemudahan karena apa-apa yang Allah suka pasti Allah akan mengiringi kita gitu ya. Kalau cita-cita kita akan masa depan itu adalah sesuai dengan yang Allah inginkan, yang Allah suka, pasti Allah akan memudahkan kita. Intinya gitu aja. Dan apa yang Allah suka kan hal-hal yang baik ya. Jadi mulai sekarang Bu Nurul coba ciptakan masa depan, buat dream list, wish list kepada Allah, di mana semua kebahagiaan itu Bu Nurul gandeng Allah di situ, bersamai Allah. Ya.